Saya menyebut nama 3 orang karena mereka juga menyebut nama saya. Yang pertama, Muflih Safitra dari Balikpapan. Yang kedua, Dzulqarnain dari Makassar. Yang ketiga, Luqman Ba'abduh dari Jember. Saya menyebut 3 nama ini karena ketiganya juga menyebut nama saya di dalam ceramahnya dan disebarkan untuk membunuh karakter dan membuli dan semisalnya. Begini teman-teman, kalian mengatakan ya Ustadz Abdullah itu menuduh orang lain merasa benar sendiri, padahal tuduhan itu nggak benar gitu. Gini aja, jawabannya gini aja ya. Kalian merasa tidak begitu. Kami tidak pernah berkeyakinan merasa benar sendiri. Kami tidak pernah merasa paling benar sendiri. Iya. Dan kalian menolak tuduhan itu. Maka sekarang gini aja. Di Indonesia ini banyak ormas. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ya, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Itu kalau menurut kalian, menurut antum, yang termasuk ahlus sunnah yang mana, yang termasuk ahlul bid'ah yang mana? Antum jawab yang jelas. Kan ada hadits yang menyebutkan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala al-jamaah wa fi riwayah ma ana li wa ashabi. Ya. Mereka adalah al-jamaah, mereka adalah yang aku dan para sahabatku, atau orang yang seperti aku dan para sahabatku. Jadi ada 73, yang 72 masuk neraka atau mampir neraka, yang satu langsung masuk surga, yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nah, kelompok-kelompok tadi itu yang termasuk golongan selamat mana, yang termasuk golongan yang tidak selamat yang mana? Yang jelas. Ya. Sekarang gini saja, diperjelas lagi. NU, Nahdlatul Ulama, ya, yang merupakan ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu masuk mana? 72 finnar, yang mampir neraka, atau masuk 1 fil jannah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Masuk mana? Yang jelas. Jawab yang jelas. Saya tantang orang ini mendatangkan satu kalimat saya dari para ulama as-salaf dari dahulu maupun belakangan yang menafsirkan seperti penafsiran dia, bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat semuanya pasti masuk neraka. Dari mana dia dapat seperti itu? Baca hadits saja, kalau dia baca hadits itu sudah keliru pemahamannya. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Iya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan? Nabi tanya orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Nah, itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah al-jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaikal yawmu ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya.
Itu bukan pengafiran. Yang berpercaya ini umat Nabi masih disebut umatnya. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, begitu caranya memahami. Dia mengambil sepotong-sepotong. Ya, datangkan orang ajaib, aneh bin ajaib seperti ini, ucapannya dipakai dalil. Ya, memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili makna salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia menganggap dirinya bertobat, ya, dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salafi itu pilihan saya. Salafi itu akidah dan manhaj, bukan baju. Ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Ya. Kalau dia ada yang mendahulunya dari para salaf dengan gaya berpikir seperti ini, tunjukkan apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafiyah seperti ini atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengkafirkan. Iya. Baik.